Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi wa ridhoka marsubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita sama-sama kembali manakib. Sepatutnya kita berkirim Fatihah kepada guru kita semua pengersa Abah untuk keistiqomahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan ini pula kita berdoa kepada Allah di tempat yang makbul yang disediakan pengersa Abah, Raudhah. Kita berdoa untuk kesehatan kita semua, sehat lahir dan batin. Yang hari ini khususnya kita sama-sama manakib untuk kita, diri pribadi, untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Ditambah-tambah dimudahkan rezekinya, ditambah-tambah keistiqomahannya, selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada malapetaka, bencana, bencana finansial, bencana rumah tangga, bencana alam. Dengan karomah barokah guru kita semua pengersa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Murid-murid Abah yang saya hormati, para petugas manakib, penyelenggara manakib online hari ini yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan hari ini saya melakukan sebuah tugas yaitu khidmat ilmiah manakib, dan tentu panggung manakib ini adalah hakikatnya adalah Abah sebenarnya yang layak dan hak untuk memberikan tausiah-tausiah, fatwa-fatwa. Tetapi ini menjadi tugas saya, semoga ini menjadi inspirasi khususnya buat saya dan teman-teman, para sahabat semua, ikhwan akhwat rahimakumullah. Dan karena ini manakibnya adalah manakib Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul, kita ingat bahwa Abah pernah mengatakan semua nikmat itu akan hilang. Semua nikmat itu akan hilang. Tidak ada yang abadi. Kita makan nikmat, lama-lama nikmatnya hilang. Apalagi usia semakin bertambah, 40, 50, 60, dan seterusnya, sudah banyak dibatasi. Makan yang tadinya perasaan enak banget ya, sekarang udah berkurang. Minuman juga perasaan enak sekali, ternyata lama-lama sudah berkurang. Artinya nikmatnya berkurang, tidak abadi. Kita kayaknya enak jalan-jalan gitu ya, ke sana kemari, sering jalan-jalan ke sana kemari, lama-lama nikmatnya hilang, biasa aja. Yang biasa keluar negeri mungkin perasaan pengen gitu ya, tinggal di Amerika, lama di Amerika biasa aja ternyata. Dan seterusnya, berkenaan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita baui, apa yang kita kecap dalam lidah, semuanya itu akan hilang kata Abah. Tidak ada nikmat yang abadi. Semua nikmat itu akan hilang, habis gitu ya. Maka apa yang kita banggakan tidak ada. Kesombongan kita, kepemilikan kita, kekayaan kita, keilmuan kita hilang. Dulu perasaan waktu masih SMP enak, kayaknya udah SMA. Udah SMA biasa aja gitu ya. Enak perasaan kalau udah S1, ternyata udah S1 biasa aja, dan seterusnya. Nanti kalau kerja kayaknya sudah enak nih, ternyata udah kerja ya begitu saja gitu. Kalau saya gajinya 2 juta kayaknya enak nih. Udah 2 juta, biasa aja, pengen naik lagi, dan seterusnya. Artinya apa? Nikmat kepuasan juga akan hilang. Maka tidak ada yang abadi kata Abah. Semua nikmat akan hilang. Kecuali apa kata Abah? Semua nikmat akan hilang kecuali nikmat zikir kepada Allah. Gitu. Jadi nikmat zikir kepada Allah. Semua nikmat akan hilang kecuali zikir kepada Allah.
Sampai kapanpun, sampai tua pun, sampai mati pun, zikir kepada Allah itu nikmat. Makanya kata Abah, az-zikru nikmatun. Zikir itu nikmat minallah, dari Allah Ta'ala. Fa'addu syukroha, kata Abah. Maka lakukanlah bersyukur kamu kepada Allah atas nikmat zikir itu. Nah, hari ini kita semua punya nikmat zikir la ilaha illallah. Nah, maka kata Abah, ketika kita berzikir harus sampai nikmat. Kalau kita zikirnya kurang 165, itu belum dapat nikmat. Saya pernah melakukan satu uji coba kapan saatnya zikir nikmat. Ternyata zikir nikmat itu ketika sudah banyak. Gitu. Bilangannya, secara kuantitasnya. Nah, bagi pengersa Abah, mau banyak, mau sedikit, kualitasnya bagus. Bagi kita, bagi saya, sedikit, kualitasnya tidak bagus. Ternyata banyak, secara kuantitas, kualitasnya bagus. Artinya perbanyak zikir. Gitu. Saya pernah menguji zikir sampai 100, masih biasa. 200, 300. Lama-lama semakin banyak berzikir, itu nikmat gitu ternyata. Maka kata Abah, zikir sampai nikmat. Gitu. Jadi kalau belum nikmat, ya berarti zikir kita belum banyak. Nah, ini patokannya. Nah, maka kalaupun hari ini kita belum mendapatkan keterangan kata Abah tadi, az-zikru nikmah, zikir itu nikmat, maka carilah kenikmatan dalam berzikir kepada Allah. Baik zikir la ilaha illallah, atau zikir dalam kolbu kita setiap hari ketika kita bekerja, ketika kita di rumah, ketika kita berjalan, ketika sendirian. Bagaimana nikmatnya kita bermahabbah kepada Allah. Tubuh kita boleh berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, bekerja, kita berorganisasi, bermasyarakat. Biarkan tubuh kita, tetapi hati kita hanya milik Allah. Hati kita sepi dalam ramai. Walaupun kehidupan fisik kita di tengah-tengah orang banyak, tapi hati kita terbang bagikan burung kepada kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nikmat zikir gitu. Walaupun Abah di tengah-tengah orang ramai, tapi hati Abah bersama Allah gitu. Nah, jadi jadikanlah bagaimana caranya kita zikir kita menjadi nikmat. Kata Abah, semua nikmat hilang kecuali nikmat zikir kepada Allah. Kalau kita belum nikmat, maka carilah kenikmatan itu. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, orang yang banyak berzikir, zikirnya banyak, bilangannya banyak, maka nikmat. Maka zikir khofi sama Abah diperbanyak. Jangan sebentar ketika ba'da sholat, agar nikmat. Dalam keterangan lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aksiru zikrallah." Perbanyaklah engkau semua berzikir kepada Allah, hatta yakulu, sehingga orang-orang mengatakan majnunun, ente majnun, gitu. Ente gila. Gitu. Kalau kita belum pernah dikatakan gila sama orang, berarti zikirnya belum banyak. Gitu. Jadi kita sampai dikatakan itu dasar orang gila kali ya, zikir nggak habis-habis gitu. Nah, Abah zikirnya nggak habis-habis sampai orang bilang, wah luar biasa itu, kayak orang yang tidak sadar diri seolah seperti itu. Dia mabuk gitu dengan zikirnya. Sampai segitunya sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hari ini belum dianggap gila sama sekeliling kita, karena kita banyak berzikir la ilaha illallah, maka zikir kita belum banyak. Aksiru zikrallah hatta yaqulu majnun, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, aksiru zikrallah, perbanyaklah kamu semua berzikir kepada Allah, hatta yaqulal munafiqun, sehingga orang-orang munafik mengatakan, innakum muraun, kamu itu riya ya, kamu itu pamer ya, gitu. Sampai orang mengatakan kepada kita bahwa ibadah kita riya. Sampai orang mengatakan, sampai kita berzikir itu pengen dipuji orang, dilihat orang. Kenapa? Saking banyaknya kita berzikir kepada Allah, lupa orang-orang memperhatikan kita, lupa di sekeliling kita ada orang-orang yang melihat kita, dan ternyata mereka mengamati, capek. Saya punya pengalaman sebelum masuk thariqah, melihat orang-orang berzikir tuh kelihatannya ini orang nggak capek-capek apa berzikir gitu. Saya ingat ketika waktu awal-awal bapak saya berzikir la ilaha illallah ikut manakiban. Waktu itu di Keresidenan Kota Cirebon. Almarhum Pak Unang, beliau berzikir la ilaha illallah dan bapak saya ikut berzikir. Dan saya ikut waktu itu. Saya ikut amaliyah itu, maghrib isya.
dan semua orang berzikir. Di hati saya bilang, ini orang gak capek-capek pada zikir, godek-godek begitu saya bilang. Karena waktu itu saya belum talqin gitu. Di hati saya, ini gak ada kerjaan, ini orang pada diam, zikir, la ilallah, gak habis-habis gitu. Sampai sebegitunya pengalaman saya melihat orang berzikir, ngelihat bapak saya berzikir. Ini orang nggak habis capek ternyata. Ternyata capek menjadi penonton. Nah, maka agar tidak capek, maka jangan jadi penonton. Jadilah aktor gitu. Kalau aktor ya bebas, terserah kita yang dilihat. Nah, maka dia banyak bermain peran. Nah, kita pun banyak bermain peran berzikir kepada Allah. Nah, jadi ibu bapak sekalian, ini gambaran inspirasi buat kita semua, termasuk saya, bahwa kalau hari ini kita belum dianggap oleh sekeliling kita, teman-teman kita, sahabat kita, kita menjadi ahli zikir, menjadi orang yang mabuk dan gila majnun, bahkan tuh ria zikirnya itu. Nah, itu zikir kok apa sih keras-keras itu, pengen didengar kali sama kita. Nah, itu berarti belum banyak. Kalau kita dalam konteks melihat daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa zikir kita makin banyak, semakin nikmat? Karena di dalamnya ada sesuatu. Kita lihat dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Anom menulis bahwa di dalam orang berzikir, fafihi al-fathu. Bagi orang yang berzikir, di dalamnya ada al-fathu, ketersingkapan, keterbukaan. Maka tidak salah. Maka kita sering melihat, Masya Allah, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya melihat kepekaan-kepekaan kepada orang lain. Kadang seolah-olah seperti paranormal, padahal dia dikasih tahu oleh Allah ketersingkapan hal-hal yang sifatnya tidak dilihat secara basyariah, tapi secara basyirah dia bisa melihat. Inilah orang-orang ahli zikir. Maka hati-hati dengan orang yang istiqomah berzikir. Dia mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah seolah-olah bisa. Padahal Allah kasih tahu. Kepekaan, kepedulian hatinya sangat kuat melihat fenomena, kejadian, temannya, peristiwanya, sangat peka sekali. Inilah kata Abah Anom, fafihi al-fathu. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia mengalami kenikmatan karena di dalam dirinya sudah ada kepekaan-kepekaan. Nah, maka kalau kita ingin peka kepada tetangga kita, keluarga kita, sekeliling kita, masyarakat kita, maka perbanyak zikir kepada Allah. Alat untuk kepekaan, kepedulian, dan kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya kegaiban, maka banyak berzikir kepada Allah. Gaib itu bukan berarti kita langsung indigo gitu ya. Indigo itu abnormal. Atau kita tiba-tiba bisa melihat sesuatu. Bukan. Itu abnormal. Artinya di sini al-fathu, ketersingkapan kita. Keyakinan kita. Bagaimana kita bersama Allah, kepekaan kita kepada hal-hal yang benar, kepekaan kita kepada hal-hal yang negatif, kita akan tahu ini saya harus melakukan apa, ini saya harus melakukan apa, solusi yang terbaik apa. Semua keputusannya berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar hawa nafsu. Ketika kita punya masalah, maka kita putuskan, baik dalam hidup diri kita, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, keputusannya adalah berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nafsu atau yang sifatnya hal-hal yang menjadikan di masa depan kita terpuruk. Itu al-fathu kalau kita jabarkan secara luas. Wa fihi at-talabu. Kata Abah Anom, di dalam zikir selain ketersingkapan adalah apa? Yaitu permintaan, ada doa. Maka ada istilah, kalau kamu tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah tahu apa yang kamu mau ketika kamu sibuk berzikir kepada Allah. Maka kata Abah, orang yang banyak berzikir kepada Allah sebenarnya itu adalah permintaan. Allah tahu apa masalah kita. Allah tahu apa yang kita minta. Allah tahu apa doa-doa kita. Tapi karena belum sempat, waktunya habis berzikir, Allah kabulkan. Bahkan lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya, yakin nggak kita? Ya, kalau kita belum mengalami, termasuk saya, yakin saja dulu gitu. Karena keyakinan kita menjadikan kita sesuatu yang terkabul. Yakin kepada Abah Anom, yakin kepada Abah Aos. Karena ini jaminan Abah Anom kepada kita bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah, di dalamnya ada at-thalabu, ada permintaan, ada doa-doa yang dikabul. Nah, introspeksi buat kita, kalaupun kita punya doa, punya harapan, kenapa sih seolah-olah belum dikabul oleh Allah? Mungkinkah zikir kita belum banyak?
Mungkinkah zikir kita belum dawam? Mungkinkah belum keyakinan kita untuk berzikir kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan guru kita? Atau sebenarnya sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena zikir kita banyak, tetapi kita di situ punya ambisi-ambisi lain, pengen A, B, C, padahal yang terbaik bagi Allah, bagi Anda, bagi kita adalah D, B, C, sini gitu. Contoh seperti itu. Jadi tenang saja, ini jaminan dari Abah Anom untuk kita semua bahwa wafihi at-talabu, di dalamnya ada doa dan permintaan. Wafihi kata Abah qadaul hawaij, di dalamnya juga bagi yang orang berzikir ada pemenuhan kebutuhan hidup. Makanya Abah Aos pernah bilang, Abah Anom pernah bilang kepada Abah Aos, asup tarekat mah dijamin jeung nyatu nak gitu ya. Koreksi kalau tidak tepat bahasa Sunda. Jadi masuk thariqah itu kata Abah Anom kepada Abah Aos dijamin dengan makannya gitu. Karena ketika itu Abah Aos ketika ikut thariqah talqin kepada Suryalaya di Abah Anom, semua jemaah, semua murid-murid dan santri Abah Aos bubar. Sehingga apa? Umi Gaos waktu itu sampai menanak batu untuk anak-anaknya. Karena apa? Tidak ada beras. Sampai-sampai Abah Aos bingung, sampai-sampai tidak ada yang mengundang ceramah yang biasanya ramai, tidak ada yang minta belajar ngaji, tidak ada yang minta diajarkan ini itu, pengajiannya bubar, santrinya bubar. Maka Abah Aos kembali kepada Abah Anom, datang ke Suryalaya, tujuannya ingin mengadu. Abah, kenapa gara-gara saya bertorikoh, saya jadi miskin seperti ini? Seolah-olah begitu kata-katanya. Maka Abah Aos pun jalan kaki dari Sirnarasa menuju Suryalaya. Karena bolak-baliknya Abah Aos itu jalan kaki dari Sinarasa ke Suryalaya. Sesampai Suryalaya, mau masuk gerbang, sebelum Abah Aos bicara kepada Abah Anom langsung bilang, Os, ya ini redaksi seperti itu. Asup tarekat mah dijamin jeung nyatuna. Masuk torikoh itu dijamin dengan makannya. Langsung di situ Abah Aos kaget, padahal belum tanya, Abah Anom tahu, Abah Aos langsung balik kanan pulang. Dan akhirnya Abah Aos pun semakin yakin, berzikir semakin kuat, maka disitulah Allah berikan keberkahan-keberkahannya. Pemenuhan kebutuhan Abah Aos sangat luar biasa. Dari makannya, minumnya, rumahnya, kendaraannya, Masya Allah. Kita lihat hari ini Abah Aos, kaya ilmu, kaya amal, kaya harta. Rumah megah, pesantren megah, uang banyak, makanan banyak, ada semua datang. Mobil, Abah Aos punya Fortuner, punya Alphard, punya ini, punya itu. Banyak sekali. Tetapi ini sebagai contoh, bukan berarti Abah Aos hubud dunia. Justru dunia bagi Abah Aos digenggam dalam tangannya dan Allah dalam kalbunya. Artinya kata Abah, walaupun kita di mobil yang mewah, di kasur yang empuk, tetap kita tidak larut tidur, kita tetap bisa tahajud, bisa berzikir kepada Allah. Ini contoh sufi modern, sufi mujadid. Nah, kembali kepada pokok masalah, yaitu Abah Anom memberikan kepada kita jaminan wa fihi qadaul hawaij, yaitu di dalamnya bagi orang berzikir kepada Allah pemenuhan kebutuhan hidup kita. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan sifatnya pangan, papan, kebutuhan sifatnya sandang, kebutuhan cita-cita, kebutuhan jodoh, kebutuhan anak soleh, dan lain sebagainya. Itu dipenuhi menurut Abah Anom. Dan ini jaminan Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur. Dan terbukti murid terbaiknya Abah Aos membuktikan. Dan banyak lagi murid-murid Abah Anom yang sukses ketika mereka-mereka yang patuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak sekalian para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur nikmat inilah yang kita terus kita perkuat, terus kita jalankan sehingga kita mendapatkan ketersingkapan kegaiban seperti Abah Anom katakan. Kita pun di dalamnya ada doa-doa yang dipanjatkan, harapan-harapan kita banyak sekali. Allah lebih tahu, kita perbanyak dengan zikir, dan juga kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi kita begitu banyak. Maka disitulah kalau butuh maka zikir yang banyak. Kata Abah, kalau butuhnya banyak, zikir yang banyak. Inilah sesuai dengan referensi apa yang dikatakan oleh Abah Anom untuk kita semua dalam kitab Miftahus Sudur. Semoga kita semua istiqomah, semoga kita semua mendapatkan apa-apa yang dikatakan oleh Abah Anom untuk kita semua, dan mendapatkan nikmat yang apa-apa dikatakan oleh guru kita
Saya Muhammad Abdul Khosefullah Masrul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakah karma guru kita semua. Doa-doa kita, harapan kita, sehingga kita menjadi ahli zikir yang mendapatkan 3 unsur tadi untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Abah Aos, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.